Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video kali ini. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang rangkaian hambatan. Yang perlu kita ketahui, di dalam rangkaian hambatan itu terdapat dua buah rangkaian yang berbeda, yakni rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri dan rangkaian paralel memiliki perbedaan yang signifikan dan sangat mudah untuk dibedakan. Dari mulai rumusnya, dari mulai gambar rangkaiannya, sampai dari mulai menghitung hambatan total rangkaian dua buah rangkaian tersebut. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah rangkaian seri. Yang perlu kita ketahui, rangkaian seri ini berfungsi sebagai pembagi potensial listrik. Pembagi potensial. Di mana pada rangkaian seri ini ada beberapa rumus yang dapat kita gunakan, yakni ketika kita mencoba untuk mencari sebuah tegangan, kita dapat menggunakan rumus V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya. Ini adalah rumus untuk mencari sebuah tegangan pada rangkaian seri. Dan yang berikutnya kita juga dapat menghitung sebuah hambatan total pada rangkaian seri, yaitu rumus yang kita gunakan adalah RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Yap. Ini ketika kita mencoba untuk mencari sebuah hambatan total pada rangkaian seri, dan yang atas adalah ketika kita mencoba untuk mencari sebuah tegangan tegangan pada rangkaian seri. Oke. Dan ini adalah sifat yang paling penting yang harus kita pelajari dan yang harus kita mengerti. Rangkaian seri berfungsi sebagai pembagi potensial. Seperti apa sih contoh dari rangkaian seri tersebut? Contoh dari rangkaian seri seperti ini. Yap. Ini adalah contoh dari rangkaian seri yang bisa kita lihat. Yap. Ini adalah contoh dari rangkaian seri. Jadi ketika seperti ini, misalkan terdapat 3 dan 3. Nah, untuk menghitungnya, kita akan mencari sebuah hambatan total, yaitu 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi, sebuah hambatan total di dalam sebuah rangkaian seri ini adalah bernilai 6. Mari kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu rangkaian paralel. Yang selanjutnya kita akan belajar mengenai rangkaian paralel. Rangkaian paralel yang perlu kita ketahui adalah berfungsi sebagai pembagi arus listrik. Kita tulis ya. Paralel berfungsi sebagai pembagi arus. Pembagi arus. Dan terdapat beberapa rumus yang dapat kita gunakan ketika kita mencoba untuk mengerjakan rangkaian paralel. Dan pada rangkaian paralel kita dapat menggunakan salah satu rumus yang nantinya akan berfungsi untuk materi-materi berikutnya, yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm sendiri Hukum Ohm sendiri memiliki rumus seperti V sama dengan I dikali R. Ini adalah rumus dari hukum Ohm yang dapat berfungsi pada rangkaian paralel dan rangkaian-rangkaian berikutnya yang lebih rumit lagi. Dan yang perlu kita ketahui, rangkaian paralel juga dapat dihitung hambatan totalnya. Kalau tadi dalam rangkaian seri itu hanya ditambah, di dalam rangkaian paralel, ketika kita mencoba untuk menghitung hambatan totalnya, kita dapat menggunakan rumus 1 per Rs sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Yap. Ini adalah rumus dari menghitung hambatan total pada rangkaian paralel yang kita pelajari kali ini. Dan yang perlu kita ketahui, dalam sebuah rangkaian paralel, jika hambatannya memiliki jumlah yang sama, maka kita dapat menggunakan rumus R per sesuai rangkaian yang terdapat pada gambarnya. Sesuai rangkaian yang terdapat pada rangkaian tersebut. Misalkan seperti ini.
Misalkan seperti ini. Terdapat 3 buah rangkaian dan memiliki jumlah yang sama. Memiliki jumlah hambatan yang sama, yaitu misalkan pada rangkaian ini terdapat jumlah yang sama, yaitu 9, 9, 9. Jika jumlah rangkaiannya sama, yaitu 9, maka kita dapat menggunakan rumus sama dengan 9 per jumlah rangkaian ini, yaitu 3. Jadi hasilnya adalah 3. Ini jika jumlah hambatan pada sebuah rangkaian ini terdapat jumlah yang sama. Berlaku juga ketika terdapat dua buah rangkaian. Ini termasuknya paralel. Jadi ini juga sebagai contoh dari sebuah rangkaian paralel. Jadi yang dapat kita lakukan adalah ketika seperti ini sama aja. Misalkan di sini terdapat jumlah hambatan 4, dua-duanya 4, maka kita bisa gunakan 4 per 2. Berarti hasilnya 2. Seperti itu. Baik, itu dia materi rangkaian hambatan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.